Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Ardila Arisandi dari kelompok 6. Kelompok 6 yang beranggotakan pertama saya sendiri Erika Ardila Arisandi NPM 04. Kedua Padia Nurpaidah NPM 07. Ketiga Amalia Cantika Asyapa NPM 19. Keempat Hakimah Nurjana NPM 25. Kelima Michael Putra Sutardi NPM 32 dan keenam Ayunia Patin NPM 46. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal metode numbrik menggunakan metode bisection dengan aplikasi MATLAB. Saya akan langsung menjelaskan bisection method yang saya gunakan pada aplikasi MATLAB untuk persamaan soal X pangkat X min 10. Pertama di sini saya menggunakan CLC. CLC ini merupakan suatu fungsi untuk membersihkan Commons window sehingga nanti akan kosong. Atau ibaratnya membuka lembaran baru. Di sini saya menggunakan display. Display ini untuk buat tulisan yang ada di transpose yang nantinya akan muncul di Commons Windows sebagai tulisan. Nah, di sini saya memasukkan S. S ini yaitu eksponen dari X pangkat X min 10. Nah, S ini merupakan suatu variabel, bisa kita gunakan sebagai F atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan S untuk mempermudah. Untuk bisection method menggunakan EXP. Ini yang membuat pembeda dengan metode lain. Setelah itu, kita masukkan persamaan. Telah jadi variabel S. Setelah itu display S atau kita munculkan S nanti di Commons Windows. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan fitur display. Lalu kemudian ada comment S atau persen ini itu merupakan deskripsi atau petunjuk dari soal. Misal kita masukkan comment S berarti kita memberi keterangan kepada S input daripada S. Kita masukkan fungsi sama dengan inline dari S dengan variabel X. Nah, inline ini merupakan substitusi. Jadi, fungsi ini merupakan substitusi dari S dengan variabelnya X. Ini lagi sama dengan 1. Kita masuk ke persamaan di mana while lagi sama dengan 1. A dan B ini merupakan titik duga. Titik duga pertama untuk A dan B dalam perhitungan ini merupakan batas bawah dan batas atas. Saya menggunakan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Kenapa di sini saya menggunakan 2? Karena saya menggunakan batas 1, jadi nanti tidak keluar hasil yang diinginkan atau muncul tulisan ulangi titik duga. Nanti akan saya contohkan. Saya gunakan terlebih dahulu 2. Di sini penjelas untuk A merupakan input masukkan titik duga pertama untuk A. Dan sedangkan B input merupakan masukan titik duga persamaan untuk B, yaitu A untuk 0, A0, B2. Di sini saya masukkan F substitusi untuk FA yaitu fungsi dari A. Di sini inline dari S yang saya masukkan untuk S-nya sama dengan 0. Nah, lalu di sini FB sama dengan fungsi B yaitu inline S yang saya masukkan B-nya sama dengan 2. Jika didapati FA dikali FB kurang dari 0, maka display ulangi input titik duga sehingga akan berhenti. Saya menggunakan toleransinya sama dengan 0,000001 atau 10 pangkat min 6. Maksimal iterasi sama dengan 300. Jadi iterasinya diulang sampai 300.
Ya, printf ini untuk membuat seperti tabel di bawah di Commons window. Di sini untuk IDX di mana 1 dibagi iterasi maksimal. Ini kalimat penjelas untuk IDX. Ini yang penting, ini adalah rumus dari bisection. C sama dengan A plus B min A dibagi 2, itu rumus umum bisection. FC sama dengan fungsi dikali C. C-nya adalah dimasukkan dengan rumus umum. Printf yaitu untuk memunculkan hasil perhitungan di command Windows. Jika absolut B min A dibagi 2 kurang dari toleransi, akan terjadinya break. Ketika FA sama dengan fungsi dari A, jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka A sama dengan C, dan begitu juga B sama dengan C, maka akan berhenti perhitungannya. Jika IDX-nya lebih besar atau sama dengan iterasi maksimal, jika iterasinya lebih dari 300, maka akan gagal dalam iterasinya. Kita run. Kita memasukkan persamaannya X pangkat X min 10 dengan A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 2. Kita coba run. Kita running. Nah, ini hasil iterasinya berhenti pada 21 langkah. Ini yang saya maksud, display akan memunculkan masukan fungsi nonlinear. Ini S, di ini adalah iterasi dan hasil perhitungannya. Iterasinya 21 dengan akar persamaan 1,655. Nah, jika kita coba B-nya sama dengan 3, kita running. Nah, iterasinya di langkah 22. Nah, itu adalah akar persamaannya. Seharusnya terdapat iterasi yang B sama dengan 2. Karena saya menggunakan CLC, maka iterasi B sama dengan 2 itu sudah terhapus otomatis. Jika kita hapus CLC, B sama dengan 4. Kita run. Masih di 22. Jika kita tidak menggunakan fungsi CLC, maka hasil iterasi sebelumnya itu masih ada. Maka dari itu, untuk memudahkan, maka kita menggunakan CLC agar running sebelumnya itu terhapus otomatis. Kita balikan lagi. Saya 10, B-nya kita coba 10 running. Nah, iterasinya 24 dengan akar persamaannya ini dan CLC. Dengan menggunakan CLC, maka running sebelumnya terhapus. Ini kembalikan lagi kedua, kita run. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.